Selanjutnya yang akan memberikan pidato yang kedua yaitu Kanjeng Pangeran Mayor Jenderal Saurip Kadi, staf ahli Menko Polhukam Republik Indonesia, dengan topik gagasan strategis penguatan institusi alat dalam membentuk jiwa bangsa. Pada beliau dipersilahkan. Saya tidak ingin yang mulia tengeng, maka saya ambil tempat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau di sekitar Vatikan Salum. Kalau di Jawa sini Sugeng Dalu, Rahayu. Kalau di Batak Horasbah. Salam sudah ada sebelum Isa lahir. Assalamualaikum sudah ada sebelum Jeng Rasul lahir. Sayang sekali kita kemudian dikotak-kotakan seolah-olah kalau tidak salam, kalau tidak assalamualaikum bukan Islam, kalau tidak salam bukan Nasrani. Saudara-saudaraku, yang pertama saya ingin mengaturkan terima kasih kepada Yang Mulia Sri Sultan Demak. Saya juga kaget tanpa diberitahu sebelumnya kalau hari ini, malam ini adalah malam yang bersejarah bagi saya, karena saya hari ini menjadi kerabat, menjadi anggota keluarga besar Demak Bintoro. Sebagai saudara yang lain sakit, anggota keluarga saya ikut sakit. Semoga kalau saya sakit, Yang Sultan tidak perlu ikut merasakan sakit. Mohon maaf sampai istri saya menggunakan pakaian seadanya. Bahasa Jawanya selebor, karena nggak ngerti. Saudara-saudaraku, para tamu agung yang kumpul di sini, saya perlu mengenalkan. Kalau Yang Sultan siapa yang nggak tahu? Kalau Prof siapa yang nggak tahu? Kalau saya anak petani, anak nelayan. Dari Brebes, kurang lebih 210 kilo dari sini. Itu pun dari alun-alun Brebes masih ke utara sekitar 4 kilo. Di peta tidak ada. Maka kalau kenalan dengan orang lain, dengan istri saya, dari mana asalnya? Tegal. Karena kalau Brebes nggak ngerti Brebes di mana. Saya dari kecil sudah tahu bahwa orang tua kita, leluhur kita mewariskan nilai-nilai yang adiluhung. Kita semua tahu, tidak hanya bangsa Indonesia. Di luar negeri, saya pernah ke Amerika, saya pernah keliling Eropa. Mereka tahu persis bahwa Indonesia terkenal budayanya yang adiluhung. Tetapi mengapa sudah 70 tahun kita masih begini? Sebagai anak petani, tanpa saya melihat pangkat dan jabatan saya, sebetulnya saya sudah 16 tahun sudah tidak berurusan dengan birokrasi, tetapi Pak Wiranto manggung, saya dipanggil. Karena panggilan negara tidak mungkin saya tolak. Saya baru 2,5 bulan di sana bersama Pak Wiranto. Kalau bertanya mengapa kita begini, jawabannya satu: karena kita kualat. Ya, kualat kepada leluhur kita. Tadi sudah dijelaskan. Tetapi ingin saya garis bawahi juga, bagaimana tidak kualat? Kalau orang tua kita, leluhur kita mengajarkan
Saya masih terlalu ingat bapak saya tadi sampai beliau terkagum-kagum, loh Pak Saurip kok bisa nyanyi katanya. Itu waktu saya kecil diajari oleh orang tua saya, oleh guru saya. Lirilir, lirilir, tandure wong sumilir. Terus nanti kalau kelamaan kan waktunya habis untuk nyanyi. Kalau suaranya baik masih mending. Dan kemudian dijelaskan artinya. Di sekolah guru saya mengajarkan sikro milir sanggedesi nangga bajur kawan dosokan jageni dan seterusnya. Kemudian dijelaskan artinya. Apa yang terjadi saudara-saudaraku? Begitu ada nilai masuk ke Indonesia, sebut saja demokrasi. Demokrasi tidak dijadikan sebagai alat, tetapi dijadikan sebagai tujuan. Mari kita lihat tetangga kita Thailand. Mereka tetap kokoh pada jati dirinya. Rasanya terlalu sulit melihat di TV tidak ada orang Thailand tidak menangis ketika beliau Raja Bhumibol wafat beberapa waktu yang lalu. Tetapi Raja Bhumibol begitu merakyatnya. Kita tahu bersama dengan apa Raja Bhumibol bersama Perdana Menterinya membangun Thailand. Padahal tadinya ada di belakang kita, sekarang di depan kita. Yang terjadi di kita ketika demokrasi dipakai, nilai-nilai luhur dicampakkan. Sekarang ini Raja Bhumibol tidak memperhatikan masalah keturunannya. Di kita ini seolah-olah yang boleh tampil adalah anaknya ini. Kalau saya sebut nanti ada yang tersinggung. Anaknya ini, yang kiai ada, yang mantan tentara ada, yang mantan anaknya pemimpin besar juga ada. Padahal Inggris, Belanda dan kerajaan-kerajaan lain mempertahankan jati diri hanya untuk simbol, bukan untuk berebut kekuasaan. Saya kembali ke Thailand. Thailand seumur Majapahit, hari ini masih utuh. Ketika kemudian mereka tahu datang ke Indonesia sini, pulangnya dikasih oleh-oleh oleh Bung Karno, durian, kelengkeng, rambutan. Sekian puluh tahun kemudian kita tahu orang Ambarawa yang dulu kelengkengnya dipilih oleh Bung Karno sebagai oleh-oleh kepada Raja Bhumibol. Orang Ambarawa dekat dari sini makan kelengkeng hari ini, kelengkeng import dari Thailand. Orang Jakarta makan durian, durian montong, yang dulu ngambil bibitnya itu dari Condet. Hari ini orang Condet makan durian import dari Thailand. Di kita, anaknya sang tanda petik raja menanamnya gedung-gedung bertingkat, perusahaan-perusahaan di mana-mana. Raja Thailand menanam durian, menanam kelengkeng, menanam rambutan. Hari ini orang Amerika makan kelengkeng dipastikan bukan produk dari Ambarawa.
tetapi produk dari Thailand. Itu baru dari sisi klengkeng dan durian. Mari kita lihat yang lain. Ketika nilai-nilai luhur yang ada di kita, orang tua kita hanya karena raja adalah simbol, itu pun ia tampil sebagai penguasa ketika keadaan darurat. Raja-raja dulu begitu. Yang lain disebut abdi. Abdi itu bahasa lainnya jongos, pembantu. Setelah demokrasi masuk di seluruh dunia, yang terima upah adalah pegawai, karyawan. Di rumah tangga namanya babu, jongos, bedindo. Yang menggaji dimanapun di seluruh dunia namanya juragan, majikan, bos. Mari kita lihat di Indonesia. Ketika sang raja dengan kerabatnya, bahkan kerabatnya disebut abdi, waktu itu tidak mengambil uang dari rakyat, karena sang rajalah yang berusaha sendiri. Hari ini mau itu jenderal, mau itu gubernur, mau itu presiden, kalau ia terima uang bulanan, harus sanggup mengatakan bahwa dirinya adalah pelayan. Dan saya bangga sama Pak Jokowi karena kemarin sudah menyatakan. Bagi orang Jawa Tengah mungkin tahu, saya sudah gembar-gembor itu di TV, Cakra TV berulang kali. Siapa yang menggaji? Yang menggaji adalah rakyat. Naik pesawat terbang tadi kena 10%, minum kena 10%, dikumpulkan untuk menggaji pegawai-pegawainya negara. Di mana raja-raja dulu, leluhur kita dulu ngajari yang namanya jongos, yang namanya pelayan berani mentengkelek sama majikan? Tidak ada. Sudah jelas makan dari rakyat, kendaraan pun yang beli rakyat, sama majikan jangankan pemunduk-munduk, malah nendangi. Ini ada kekeliruan yang luar biasa, Jeng Sultan dan yang lain, yang harus kita luruskan. Omong kosong kalau tidak diluruskan akan benar sendiri, karena tidak ada riwayat kekuasaan akan diserahkan kepada pihak lain. Sejarah peradaban mengajarkan begitu ya Prof. Saudara-saudaraku, para bini sepuh, pemangku adat, para raja, para pewaris kerajaan yang malam ini kumpul di sini, lantas bagaimana kita ke depan, bapak-bapak, ibu-ibu, panjenengan-panjenengan semua berperan. Sepertinya kalau kita mau jujur, kalau rebutan kekuasaan terlalu panjang, itu mungkin hindari saja, akan capek. Dan trik-intrik nantinya akan membuat hancurnya nama besar para raja kalau yang dituju kekuasaan. Dan saya percaya panjenengan semua, para yang mulia, para yang maha mulia yang ada di sini, bukan itu tujuannya. Maka bagaimana ke depan baiknya? Saran saya sebagai anak petani, mumpung padang rembulannya, hari ini Pak Jokowi mempunyai komitmen kuat. Bukan karena saya 2,5 bulan ini ada di Kemenko, bukan. Saya satu angkatan dengan Prabowo, tetapi dari awal saya mendukung Pak Jokowi. Mengapa?
Ini saya harus jelaskan. Karena setidaknya bangunan atau sistem yang terbangun bentuknya adalah kapitalisme brutal. Brutal karena seperti yang tadi diceritakan oleh profesor. Tidak mungkin kalau tidak ada perubahan sistem. Perubahan sistem yang paling baik dimulai dari perubahan undang-undang dasar. Undang-undang dasar yang asli, Bung Karno sendiri sudah mengingatkan bahwa undang-undang dasar ini adalah undang-undang dasar darurat, undang-undang dasar kilat, kata Bung Karno begitu. Sehingga keliru juga kalau kita tidak mau tahu bahwa undang-undang dasar 45 yang asli sama sekali tidak ada riwayat bahwa batang tubuhnya adalah terjemahan dari Pancasila. Profesor dan para guru besar lainnya tahu tidak ada bukti sejarah bahwa Pancasila dan pembukaan undang-undang dasar yang dulunya Piagam Jakarta kemudian dibahas menjadi batang tubuh, karena batang tubuh dibikin hanya 1 hari. Bung Karno waktu itu harus segera menghadap Panglima Perang Asia Timur Raya, karena untuk pilihan merdeka ketika teritori sudah ada, pemerintahan sudah siap, maka salah satu yang harus disiapkan adalah undang-undang dasar, konstitusi. Karena keburu-burunya ini, maka konsep entah siapa yang membuat, langsung tanggal 18 Agustus diketok palu disetujui. Sayang sekali saudara-saudaraku, ini sepuh semuanya, ketika amandemen tambah amburadul, tambah ruwet, karena tidak mengubah mindset dari negara otoriter menjadi negara demokrasi. Tapi inilah perjalanan bangsa yang harus kita tanggung. Untuk mengubah ini sulit, maka tampilnya seorang Jokowi yang dari rakyat biasa, bahasa Arabnya insya Allah menuju ke arah perbaikan. Sayang sekali Pak Jokowi dilahirkan oleh serigala dan di kandang serigala karena keadaan, karena sistem. Maka usrek itu apa ya? Wis ribut antar. Bayangin, presiden dipilih langsung. Di dunia ini banyak yang sistem presidensial dipilih, presidennya dipilih langsung. Kalau sudah selesai ketok palu, selesai. Ini tidak. 2 tahun saja belum selesai. Pertanyaannya mengapa begitu? Karena program-program yang ditawarkan, yang disetujui oleh rakyat, dalam bentuk nyatanya dia terpilih, menakutkan pihak-pihak tertentu. HGU yang terlantar tidak bisa diperpanjang. Bapak pengen tahu HGU-nya mereka sekarang di mana? Selama ini ada di bank. HPH tidak boleh lagi diperpanjang ketika penilaiannya jelas ini tidak benar. Ada sekitar sekian puluh, tadi saya baca di pesawat terbang yang namanya HPH akan dicabut izinnya. Bayangkan orang terancam, kalau nggak bikin keributan apalagi. Harapannya terjadi ribut, kalau ribut maka uang dibawa keluar pun tidak apa-apa. Ini orang ligat, maka ditelikung dengan teks amnesti. Kalau tidak dengan teks amnesti, mohon maaf, rupiah dicekik dengan 100 triliun saja, pemerintahan siapapun ia akan jatuh. Kondisinya seperti itu. Maka saran saya, mumpung padang rembulan ya, bagaimana caranya
nilai-nilai luhur yang ada di masing-masing kerajaan bisa kembali dihidupkan. Kita minta kepada pemerintah bagaimana caranya menggali lagi melalui riset-riset sehingga nantinya menjadi pelajaran-pelajaran kembali diajarkan, kembali didokumentasikan, sehingga akan lestari. Semua yang ragawi, semua yang jasadi niscaya berubah. Tetapi kalau ia value, nilai, sampai kapanpun tidak akan berubah. Dan pembentukan value tidak bisa setelah ia dewasa, harus dari kecil. Barangkali tekanan-tekanan ini, tanda petik aspirasi bukan tekanan politik, yang perlu disampaikan kepada pemerintah. Kita semuanya tahu bagaimana mungkin ada orang nyuri kakao, seorang perempuan tua, ada orang kehilangan pitik atau ayam. Bagaimana mungkin kemudian semuanya diserahkan kepada kepolisian, kejaksaan? Padahal leluhur kita, bini sepuh kita mempunyai cara yang tanpa merepotkan negara. Di kampung saya waktu saya kecil, kalau ada masalah antar tetangga bisa diselesaikan oleh lurah. Bagaimana kalau mari kita hidupkan lagi hal-hal yang bisa diselesaikan dengan cara adat. Tetapi jangan cara adat dalam artian berpura. Mari kita selesaikan secara adat, itu artinya berkelahi di halaman, bukan itu. Kekuatan-kekuatan, kearifan-kearifan lokal kita hidupkan kembali agar masyarakat bisa menyelesaikan sendiri. Untuk tidak sampai ada yang salah memahami atau yang tersinggung, maka sesungguhnya kerusakan itu bukan pada rakyat. Apa salahnya bapak saya yang petani, ibu saya yang sampai sedo nggak pernah pakai celana dalam? Ya karena selalu pakai jari dari kecil, nggak pernah pakai celana dalam. Apa salah mereka dan tetangga-tetangga kami di kampung di Brebes sana? Yang salah adalah para pemimpinnya. Yang salah hanya beberapa ribu orang saja. Tetapi yang salah kebetulan yang berkuasa. Termasuk, mohon maaf, dari lingkungan kami. Merasa bangga dan gagah perkasa dan begitu hebatnya yang namanya TNI. Mari kita tanya, musuhmu sopo le? Loh kok musuhnya rakyat kok hebat? Gara-gara anak petani menyampaikan yang kayak begini, itu pun saya sudah menanggung resiko. Tidak apa-apa. Sekarang kita lihat, di dunia ini hanya ada dua ekstrim. Tuhan dalam Al-Quran, dalamnya kitab-kitab yang lain, niscaya hidup itu berpasang-pasangan, laki perempuan, siang malam. Kita hari ini bisa lihat, mari kita lihat polisi. Polisi ini apa? Tentara bukan? Jawabannya bukan. Sipil bukan. Ternyata tidak diatur di undang-undang ASN. Apakah kemudian polisinya salah? Boten mas. Sampean boleh menghujat siapapun kalau sampean jadi tentara paling tinggi seperti saya. Kalau sampean jadi polisi akan sama dengan yang lain. Karena yang salah sistemnya. Ada yang salah di republik ini. Maka tidak ada kata lain kecuali panjenengan-panjenengan semua yang masih punya kekuatan, otoritas, punya legalitas dan juga legitimasi untuk mau tahu memperjuangkan kepentingan masa depan bagi 240 juta rakyat Indonesia.
Saudara-saudaraku, rasanya saya tidak perlu berkepanjangan, tetapi yang pasti, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Tapi itu semua terserah kita. Dalam waktu dekat, karena kebetulan saya ikut merancang, setelah ekonomi dalam 2 tahun ini bisa bertahan, boleh saja orang mengatakan, alah, cuman kayak begitu. Tapi lihat negara lain, hari ini Eropa bergelimpungan, Indonesia bisa bertahan. Politik baru selesai, ini pun belum tuntas. Maka pada tahun ketiga ini, mulai bulan Oktober ini, pemerintah akan masuk ke reformasi hukum. Salah satunya sudah dicanangkan tentang Satgas Sapu Bersih Pungli, penyelundupan, sebentar lagi adalah mafia peradilan. Boleh saja pesimis, bagaimana mungkin Pak Saurip, sapunya kotor kok, nyapu lantai marmer lagi, apa bukan tambah kotor? Betul, 100% betul. Tetapi ada cara. Yang pertama adalah pelibatan masyarakat. Yang kedua, yang namanya birokrasi yang korup, yang suap begitu maraknya, yang subur punglinya, tak lain adalah mesin yang digerakkan dengan prosedur. Melalui Satgas ini diharapkan nanti ada kejutan. Setelah itu kita nilai masing-masing di mana prosedur yang tidak beres. Maka dengan IT, bahasa Arabnya sekali lagi, insya Allah tidak terlalu lama nanti akan kita dandani, akan kita perbaiki prosedur yang panjang-panjang menjadi pendek. Karena ini ada ceritanya, Profesor pasti belum tahu. Hari ini saya kasih tahu gentian. Ini guru saya soalnya beliau. Suatu saat setan menghadap Gusti Allah. Ya Allah, saya mau pensiun dini. Gusti Allah kaget. Ngawur. Tugasmu belum selesai. Ada apa, ada apa? Ini perumpamaan, jangan nanti penistaan agama kayak Ahok. Akhirnya setan terus terang, nuwun sewu ya Allah, manusianya lebih jahat dari kami takut ketularan. Maka Gusti Allah karena otoriter harus menang, Gusti Allah itu harus menang. Setan sama malaikat sudah ngasih tahu dalam Al-Baqarah, ya Allah, engkau mau menjadikan khalifah dari manusia yang bunuh-bunuhan. Tapi Allah, kamu ngerti apa malaikat? Kamu ngerti apa setan? Saya lebih tahu. Kan begitu bunyi suratnya. Maka Gusti Allah menurunkan IT. Dengan IT ke depan yang akan dibentuk kembali lagi seperti yang pini sepuh, yang leluhur panjenengan semua dulu bangun, yaitu sebuah masyarakat yang didasarkan kepada kejujuran, trusty society. Karena orang tidak akan bisa bohong. Sekarang ini semuanya punya HP. Sampean punya HP enggak? Kalau tidak punya berarti lagi digadekan. Semua punya HP. Dengan alat klik kita tahu, semua tahu bahwa saya hari ini hanya berjarak 7 meter dari Njeng Sultan. Tidak bisa bohong. Apalagi korupsi. Ke depan ini nanti kita akan menuju tiap orang harus dipaksa untuk jujur. Maka masalah prosedur yang berbelit-belit dengan IT nantinya bisa dipotong. Persoalannya semua tahu bagaimana membangun single ID yang namanya KTP elektronik ini
saja sejak saya anggota DPR RI tahun 95, itu pun dilaksanakan periodenya Pak SBY, dan itu pun tahu semua. Ketika Mendagri dibawa ke KPK, bekas Mendagri, Mendagrinya pun ngomong, bapaknya sampean ketua KPK dapat fee. Kan saya cuma menirukan tapi gaya Brebes kan gitu. Di TV ada seperti itu. Itulah kerusakan yang ada di kita. Kerusakan ini tidak mungkin akan berhenti kecuali melalui perubahan sistem. Maka IT ini nanti menjadi kata kunci. Harapan saya, kalau nanti perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk meyakinkan pemerintah bahwa yang namanya Bhinneka ini bukan Jawa, kembali ke kita, Indonesia tanpa bulungan bukan Indonesia. Terima kasih, ketika bulungan disia-siakan, si Padan dan Ligitan lepas, betul Pak? Coba kalau Raja Bulungan dari dulu tidak disia-siakan, ini loh riwayatnya, ini loh peta saya, ini tidak, bukan Indonesia kalau tidak ada Jogja, bukan Indonesia kalau tidak ada Ternate, Tidoret, dan mohon maaf termasuk dari Galengsong tadi itu. Itu bukan Indonesia. Maka Bhinneka Tunggal Ika bukan untuk pajangan di kantor-kantor pemerintah, harus diajarkan mulai kecil. Jangan seperti yang ada sekarang. Kita sudah punya nilai luhur sendiri, datang Kristen, bukan nilai Kristianinya yang diambil, tapi budaya Vatikan dan budaya Eropanya yang diambil. Ketika Islam masuk ke Indonesia, Bung Karno juga sudah berpesan, bukan nilai-nilai Islamnya yang diambil, tapi budaya Arabnya yang diambil. Akibatnya rusak. Ketika Pak Yai cerita surat Al-Kahfi, ada pemuda yang begitu hebatnya menang perang terus, tertidur dalam gua selama 300 ditambah 9, bukan 309 bacaan, 300 ditambah 9. Yes? Kemudian bangun. Ketika bangun, loh itu di gua nih, ke pasar. Begitu sampai pasar, loh ini uang 300 ditambah 9 tahun yang lalu. Ceritanya begitu di Al-Quran. Kemudian dikira Tuhan nganggur mendongeng. Bapak saya yang sudah almarhum mengajarkan, Rip, saya orang desa Pak, namanya Saurip, mesti wong desa lah, orang-orang Jawa. Kalau Joko lah itu agak deket-deket Demak lah gitu. Saurip orang desa lah kita. Rip, ini maksudnya waktu saya dulu berguru di Buntet, ada 3 yang kosong dan ada yang harus dikosongkan, jumlahnya 9. Ketika orang Jawa mengajarkan tutupan babagan Kang Songo, dibilangnya kejawen Pak. Tapi ketika dengan bahasa Arab, oh ini Islam. Ini problem utamanya. Padahal Jeng Sunan Kalijogo dan teman-temannya ketika mau mengajarkan yang paling gampang, mesti dengan nyanyian, mesti dengan pendekatan budaya. Nah ketika belakangan kemudian seolah-olah orang di kotak-kotak, oh ini kejawen, oh ini gimana toh? Ini sampai yang sekarang ini rakyat Demak saya paling tidak suka, walaupun saya orang Brebes ngomongnya kasar, tetapi paling tidak suka sama pemimpin yang ngomongnya menyakiti rakyat kecil. Belum pernah jadi orang miskin, nanti kalau jadi orang miskin baru nyaho. Sakit itu kalau rakyat kecil disakiti. Tetapi saya juga tidak setuju kalau persoalannya Ahok kemudian dibawa seolah-olah Islam dan Kristen.
Apa kaitannya Islam dan Kristen? Ini tambah mundur. Kebinekaan kita tambah hancur kalau kayak gini caranya. Nanti begitu lambang atau politik Islam legitimasinya makin turun, yang terjadi nanti bilangnya mendolimi umat Islam atau politik Islam. Cara-cara yang kayak begini masih terlalu mudah untuk mengadu domba rakyat. Ibu mengerti nggak mengapa saya kesini, Bu? Supaya ibu tahu bahwa saya ganteng. Iya. Saudara-saudaraku, para bini sepuh, Jeng Sultan, saya nggak usah berkepanjangan. Saya sekali lagi mengaturkan terima kasih. Sungguh kejutan dan hari ini malam yang bersejarah bagi saya. Moga-moga hubungan silaturahmi kita tidak terbatas di sini. Kita berlanjut terus. Tapi saya tahu persis bahwa pemerintah sedang menuju ke arah menghidupkan kembali budaya lokal, kearifan lokal. Biarkan orang yang gila-gila, lah ini jeleknya orang Brebes. Masa sama mereka bilangnya gila-gila, sinting lah gitu aja, ya podo aja gila sama sinting. Biarkan mereka terus sampai doer, yes. Tetapi panjenengan semua tetap menjadi referensi, tetap menjadi pijakan generasi ke depan. Saya mohon sekali lagi tekan atau sampaikan aspirasi untuk mengedepankan kembali seperti zaman saya kecil. Zaman saya kecil lewat, kalau ada orang lebih sepuh aja begini. Kalau di Jawa, Bapak, ini yang dari luar Jawa, waktu kecil sama orang tua tuh ngoko, tapi begitu umur tertentu nanti tahu-tahu berubah sendiri, gitu, menjadi kromo kalau sama orang tua. Nah, yang kayak begini kita hidupkan kembali. Tidak hanya di Jawa, semua punya nilai, semua punya kearifan. Yang Jawa tidak boleh dipaksakan kayak masa lampau, Jawanisasi di seluruh Indonesia, tidak boleh. Yang Batak hiduplah dengan Batak. Saya pun ketika mau kawin dengan istri saya tanya, kamu nama aslinya siapa? Lim Shok Lan. Saya mau, tetapi syaratnya satu, kembali ke nama asli. Akhirnya kembali itu, tapi kadung tanggal akte kelahirannya Yustiani, jadi ya sudah, Lim Shok Lan Yustiani. Nah, tapi kemudian kalau bicara tentang perjuangan Islam, beliau salah satu, ya ini konconya itu sebelah kanannya itu, Bu Marwah. Bagaimana perjuangan yang namanya begini Bapak Ibu, di Indonesia ini, sebetulnya yang paling baik yang cerita dia. Di Indonesia ini bicara tentang Islam lebih kepada lambang, padahal dalam kehidupan adalah bagaimana ekonomi. Tentang ekonomi yang dikedepankan itu lambangnya syariah, tidak mengerti isinya. Kalau tidak percaya, saya bongkar satu saja. Ini di dompet saya ada uang 100. Mungkin ada Bapak atau Bu Marwah punya dolar, mungkin. Mari kita lihat biaya mencetaknya. Berapa sih? Kan sama, lebarnya sama, tintanya sama, kurang lebihnya sama lah. Mengapa angka 100 dari Amerika begitu dibawa ke Indonesia, loh kok menjadi 100 berarti 10 juta ya? Menjadi 10 juta. Dan mengapa kita mengikuti? Karena pemimpinnya termasuk saya, termasuk profesor, otaknya sudah dicuci bahwasanya ilmu untuk mencetak uang adalah berapa income per kapita, berapa gross national product, berapa ini, maka hanya bisa nyetak sekian. Coba kalau uang kayak dulu, zaman Romawi kuno atau zaman Jeng Rasul, zaman Rasulullah itu pakai emas.
1 gram emas di sini dengan 1 gram emas di Amerika, di sini gambarnya tukul, di Amerika gambarnya Barack Obama, sama 1 gramnya. Mereka memang menguasai dunia. Ketika penjajahan teritori tidak mungkin diteruskan, mereka loncat ke penjajahan ekonomi. Ketika penjajahan ekonomi tidak mungkin diteruskan, mereka loncat ke penjajahan uang kertas. Tetapi dengan ada IT, Bapak Ibu kalau di Malaysia atau di Singapura atau di sini juga sudah beli pulsa itu kan uang, titit. Kalau masuk tol, titit, kan nggak pakai bayar. Di Indonesia belum ada. Sudah ada ya. Tol itu, tol e-tol itu contoh. Itu kan uang. Maka ke depan uang kertas, mohon maaf, kan rontok. Tapi kalau rontoknya hari ini akan timbul malapetaka dunia, maka harus perlahan. Moga-moga saya masih hidup dan menangi itu apa? Mengalami. Nanti diantara Bapak Ibu akan telepon, oh ya Saurip betul ternyata. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu yang berbahagia, sambutan dari Maijen Saurip Kadi, staf ahli Menko Polkam, dengan topik strategis pengetahuan institusi adat dalam membentuk jiwa bangsa.